Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua merupakan pulau utama yang terbesar. Pulau-pulau tersebut kemudian dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berangkat dari hal ini, otonomi daerah akan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai potensinya. Melalui video ini akan dijelaskan mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hai, saya Lailatul Komariah, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Francisca, saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah setempat dalam sistem NKRI. Lalu apa saja asas-asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah? Dapat kita ketahui, dalam otonomi daerah sangat diperlukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3, antara lain desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain di bawahnya, seperti kepada gubernur, bupati, atau wali kota, yang merupakan penanggung jawab umum atas urusan tersebut. Tugas pembantuan merupakan sebuah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebuah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam provinsi. Nah, sudah tahu bukan tentang asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Ada 3 asas tadi: desentralisasi, penyerahan, kemudian dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan, dan juga ada tugas pembantuan. Lalu, apa sih bedanya dari 3 asas tersebut? Pasti ada ciri-ciri tertentu dalam 3 asas tersebut. Oke, kita bahas setelah ini. Dan tidak lupa, terdapat ciri-ciri pelaksanaan dari desentralisasi. Desentralisasi memiliki ciri. Pertama, transfer urusan. Kedua, urusan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab institusi penerima urusan. Ketiga, diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana. Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan asas desentralisasi. Kemudian, dekonsentrasi. Dekonsentrasi memiliki ciri pertama, delegasi urusan. Kedua, urusan tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi urusan. Ketiga, disediakan dana dari institusi pemberi tugas. Keempat, personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas, tetapi ditugaskan di luar ibu kota negara. Pelaksanaan asas dekonsentrasi memiliki dana bersumber dari APBN yang dilimpahkan dan dikelola gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang mencakup penerimaan yang harus disetor ke kas negara dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan di daerah. Kemudian yang terakhir ialah tugas pembantuan. Tugas pembantuan memiliki ciri sebagai berikut. 1. Bukan transfer urusan maupun delegasi urusan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Kedua, urusan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Ketiga, disediakan dana, sarana dan prasarana, serta personil yang diperlukan. Keempat, personil pelaksana maupun sarana prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif dan efisien. Gimana, sudah paham belum? Sudah dong. Alhamdulillah kalau sudah. Lalu gimana nih buat kalian semua? Sudah paham atau belum? Nah, Kami harap sih kalian sudah paham ya tentang
materi yang kita bawakan tadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.